Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Diki Wahyudi 18 10 50 30 82 dan teman saya Muhammad Arifuddin dengan NPM 18 10 50 30 91, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang refraksi gelombang. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa deretan gelombang bergerak menuju pantai. Gelombang tersebut akan mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh proses refraksi dan pendangkalan gelombang, difraksi, refleksi, dan gelombang pecah. Pada refraksi ini terjadi karena adanya pengaruh perubahan kedalaman di daerah di mana kedalaman air lebih besar dari setengah panjang gelombang, yaitu di laut dalam. Gelombang menjalar tanpa dipengaruhi dasar laut, tetapi di laut transisi dan dangkal, dasar laut mempengaruhi gelombang. Di daerah ini, apabila ditinjau suatu garis puncak gelombang, bagian dari puncak gelombang yang berada di air yang lebih dangkal akan menjalar dengan kecepatan yang lebih kecil. Bagian di air yang lebih dalam, akibatnya garis puncak gelombang akan membelok dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur dasar laut. Kemudian akan terjadi persamaan linier antara kecepatan rambat gelombang dan kedalaman air. Apabila cepat rambat gelombang berkurang dengan kedalaman, panjang gelombang juga berkurang secara linier. Hal ini akan berlaku sebaliknya. Variasi cepat rambat gelombang terjadi sepanjang garis puncak gelombang yang bergerak dengan membentuk suatu sudut terhadap garis kedalaman laut. Karena bagian dari gelombang di laut dalam bergerak lebih cepat daripada bagian di laut yang lebih dangkal. Variasi tersebut menyebabkan puncak gelombang membelok dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur dasar laut. Refraksi dan pendangkalan gelombang atau juga disebut dengan wave swelling akan dapat menentukan tinggi gelombang di suatu tempat berdasarkan karakteristik gelombang datang. Refraksi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tinggi dan arah gelombang serta distribusi energi gelombang di sepanjang pantai. Perubahan arah gelombang karena refraksi tersebut menghasilkan konvergensi atau penguncupan dan divergensi atau penyebaran energi gelombang dan mempengaruhi energi gelombang yang terjadi di suatu tempat di daerah tersebut. Perlu kita ketahui bahwa refraksi gelombang di daerah pantai mempunyai garis kontur dasar laut dan garis pantai yang tidak teratur. Suatu deretan gelombang yang di laut dalam mempunyai panjang gelombang L0 dan garis puncak gelombang sejajar bergerak menuju pantai. Hal ini terlihat pada gambar bahwa garis puncak gelombang berubah bentuk dan berusaha untuk sejajar garis kontur dan garis pantai. Kemudian ada garis ortogonal gelombang membentuk dalam arah menuju tegak lurus garis kontur. Pada lokasi 1, garis ortogonal gelombang menguncup, sedang di lokasi 2, garis ortogonal gelombang menyebar atau divergensi. Karena energi di antara dua garis ortogonal adalah konstan sepanjang lintasan, berarti energi gelombang tiap satuan lebar di lokasi 1 adalah lebih besar daripada di lokasi 2. Apabila akan direncanakan suatu pelabuhan di daerah pantai tersebut, maka lokasi 2 adalah tempat yang lebih cocok daripada lokasi 1 karena bangunan-bangunan yang direncanakan akan menahan energi gelombang yang lebih kecil. Anggapan-anggapan yang digunakan dalam studi refraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada energi gelombang antara dua ortogonal yaitu konstan. Yang kedua adalah arah penjalaran gelombang tegak lurus pada puncak gelombang yaitu dalam arah ortogonal gelombang.
cepat rambat gelombang yang mempunyai periode tertentu di suatu tempat hanya tergantung pada kedalaman di tempat tersebut. Perubahan topografi dasar adalah berangsur-angsur. Yang kelima, yaitu gelombang mempunyai puncak yang panjang, periode konstan, amplitudo kecil, dan monokromatik. Yang keenam, pengaruh arus angin dan refleksi dari pantai dan perubahan topografi dasar laut diabaikan. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu garis ortogonal gelombang, yaitu garis yang tegak lurus dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan arah penjalaran gelombang. Juga akan membelok dan berusaha untuk menuju tegak lurus dengan garis kontur dasar laut. Ini saya akan menjelaskan tentang proses refraksi gelombang. Nah, pada proses refraksi gelombang ini sama dengan refraksi cahaya yang terjadi karena cahaya melintasi dua media perantara yang berbeda. Dengan kesamaan tersebut, maka pemakaian hukum Snell pada optik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah refraksi gelombang yang disebabkan karena perubahan kedalaman. Nah, terlihat pada gambar, suatu deretan gelombang menjalar dari laut dengan kedalaman D1 menuju kedalaman D2 dengan perubahan kedalaman mendadak seperti anak tangga, dan dianggap tidak ada refleksi gelombang pada perubahan tersebut. Karena adanya perubahan kedalaman, maka cepat rambat dan panjang gelombang berkurang dari C1 dan L1 menjadi C2 dan L2 sesuai dengan hukum Snell yang berlaku. Pada slide selanjutnya, yaitu pembuatan diagram refraksi gelombang. Pembuatan diagram refraksi gelombang ini dibagi menjadi dua, yaitu metode puncak gelombang dan metode ortogonal gelombang, yang di dalamnya ada dua cara lagi, yaitu yang pertama prosedur jika alfa atau sudut itu kurang dari 80 derajat, yang kedua adalah prosedur jika alfa itu lebih dari 80. Selanjutnya yaitu metode puncak gelombang. Metode puncak gelombang ini, pembuatan diagram refraksi dengan metode puncak gelombang dimulai dari garis puncak gelombang di laut dalam. Nah, di sini dijelaskan pada garis A dalam gambar 3.4 seperti yang terlihat dalam slide tersebut. Ditetapkan sejumlah titik di sepanjang garis puncak gelombang, yaitu titik 1, 2, dan 3 sampai N. N ini adalah sampai titik itu dibutuhkanlah. Berdasarkan kedalaman air di titik-titik tersebut, yaitu D1, D2, D3, dan sampai dengan Dn. Kemudian dihitung panjang gelombang dengan menggunakan persamaan, sehingga didapat L1, L2, dan sampai dengan Ln. Panjang gelombang L1, L2, Ln diplot pada titik 1, 2, dan N dengan garis panjang gelombang tegak lurus garis puncak gelombang atau garis singgungnya, sehingga akhirnya melalui ujung-ujung panjang gelombang tersebut dapat ditarik garis B yang merupakan garis puncak gelombang tersebut. Prosedur ini diulangi terus akhirnya didapat garis puncak gelombang CD dan seterusnya. Setelah garis puncak gelombang selesai dibuat pada seluruh daerah pantai, kemudian dibuat garis ortogonal gelombang dengan menghubungkan titik-titik 1, 1A, 1B, 1C, 1D, kemudian ada 2A, 2B, 2C, 2D, dan seterusnya sampai dengan N, NA, NB, NC, ND, dan seterusnya. Yang kedua adalah metode ortogonal gelombang. Nah, di dalam metode ortogonal gelombang ini pertama kali ditetapkan arah penjalaran gelombang di laut dalam. Dibuat garis puncak gelombang di laut dalam yang merupakan garis lurus dan tegak lurus arah gelombang dan tegak lurus pada garis puncak gelombang dan sejajar dengan arah hasil yang lebih teliti dibanding dengan jarak yang panjang. Garis-garis tersebut dibuat pada garis kontur sama dengan L0 dibagi 2. Ada dua prosedur di dalam pembuatan diagram
refraksi dengan metode garis ortogonal gelombang, yaitu alfa atau sudut datang gelombang kurang dari 80 derajat dan lebih dari 80 derajat. Kita lihat pada prosedur jika alfa kurang dari 80 derajat. Yang pertama, langkah pertama yaitu tentukan kontur yang akan ditujukan oleh nilai D0, D per L0 sama dengan 0,5. Kemudian untuk setiap kontur dan satu kontur di depannya dihitung perbandingan cepat rambat gelombang. Yang ketiga, mulai dari dua kontur pertama dibuat garis kontur tengah dan potongkan garis ortogonal datang di garis kontur tengah. Yang keempat, letakkan template dengan garis yang bertanda ortogonal di atas garis ortogonal gelombang datang. Putar template terhadap titik putar sampai nilai C1 dibagi C2 memotong garis singgung kontur tengah. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, yaitu misalkan perbandingan C1 per C2 adalah 1,1, template diputar terhadap R sampai nilai C1 dibagi C2 sama dengan 1,1, memotong garis singgung pada kontur tengah. Garis berlaber ortogonal pada template merupakan arah garis ortogonal yang membelok. Dibuat garis sejajar dengan garis ortogonal tersebut yang memotong garis ortogonal datang di titik B. Sedemikian sehingga garis ortogonal dapat datang dan yang akan meninggalkan diukur dari kedua kontur adalah sama. Selanjutnya yaitu buat garis sejajar dengan arah garis ortogonal tersebut sedemikian rupa sehingga, dan ulangi prosedur di atas untuk interval kontur selanjutnya. Apabila alfa atau sudut datang gelombang lebih dari 80 derajat, prosedur di atas tidak dapat digunakan. Ortogonal gelombang tidak memotong garis kontur tetapi hampir sejajar. Untuk itu, interval kontur dibagi menjadi sejumlah subinterval yang lebih kecil. Pada titik tengah dari subinterval dibuat sudut putar ortogonal, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.7 metode R per J. Interval dibagi menjadi sejumlah segmen atau kotak dari garis melintang. Jarak antara garis melintang R adalah sembarang dan ditetapkan sebagai perbandingan dengan jarak antara kontur J melalui titik tengah segmen. Untuk seluruh interval yang dilintasi dihitung nilai C2 dibagi C1. Dalam template gambar 3.5 seperti yang ditunjukkan pula garis putar ortogonal delta alpha sebagai fungsi C2 dibagi C1 untuk berbagai nilai perbandingan R per J. Sudut delta alpha adalah sudut putar terhadap ortogonal gelombang datang di pusat subinterval. Prosedur ini diulangi untuk tiap segmen berikutnya sampai sudut datang lebih kecil dari 80 derajat. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pepatah bilang tak ada gading yang tak retak. Ini mengibaratkan bahwa setiap kejadian itu mesti ada kekurangan. Jika terdapat kesalahan, kami menerima segala bentuk masukan, baik itu saran maupun kritikan. Hal ini akan sangat membantu untuk perkembangan ke depannya bagi kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah